Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alami wa salatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi ya nabiyul ulumi wal hikami amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Garut, Ibu Ika Noviana Sari, dan yang kami hormati Bapak Ibu staf guru SMK Muhammadiyah 1 Garut. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga mana kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi di ruang guru SMK Muhammadiyah 1 Garut, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh Ibu Ivana Setiani M. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut acaranya hinggalah kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada pertemuan ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Garut. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti langsung oleh Ibu Ivana Setiani M. Dan yang keempat nanti adalah sesi tanya jawab. Kemudian yang kelima adalah penutup. Sebelum kita mulai pada acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan diberi kemudahan. Baiklah, langsung saja untuk acara kedua, itu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Garut kepada Ibu Ika Noviana Sari. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ivana Setiani Milati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal dari SMK Muhammadiyah 1 Garut. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan staf karyawan SMK Muhammadiyah 1 Garut. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang SMK Muhammadiyah 1 Garut ini dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah 1 Garut. Kegiatan ini adalah sebagai aksi nyata dari Ibu Ivana Setiani Milati, SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 Garut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta mendukung, ikut serta memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Ibu Ivana dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Ivana melalui
kegiatan-kegiatan yang telah dilaluinya dapat nanti ilmunya itu bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah tercinta kita ini di SMK Muhammadiyah Sabutarut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan faedah, memberikan manfaat untuk kita semua. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sabutarut. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ivana Stiani Melati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Gunawan. Mohon maaf Ibu Bapak saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Stiani Melati. Saya calon CGP angkatan 11 Kabupaten Tegal. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Sabutarut yang sudah berkenan mengikuti kegiatan aksi nyata saya, serangkaian dari program CGP angkatan 11. Baik Bapak Ibu, di sini saya harus melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah Sabutarut. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ini motivator saya. Yang pertama ada fasilitator saya, Ibu Endang Pujiwati. Beliau orang Ungaran. Kemudian untuk pengajar praktik saya, Bapak Teguh Santoso, beliau guru SMK Karanganyar. Yeah. Jadi di dalam forum diskusi kali ini ada kesepakatan yang harus kita terapkan, karena nanti salah satunya kegiatan kita ada kesepakatan kelas. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu di layar, kesepakatan forum diseminasi itu yang pertama kita harus menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, kemudian izin saat hendak keluar kelas, maksudnya pada saat kita berdiskusi, kemudian Bapak Ibu boleh diizinkan untuk makan dan minum. Seperti nampak di layar Bapak Ibu, di sini ada konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini, ya, konsep-konsep inti budaya positif. Jadi nanti ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Di sini saya ada pertanyaan pengantin Bapak Ibu. Di sini jawabannya hanya setuju dan tidak setuju. Jadi nanti Bapak Ibu saya meminta izin untuk memberikan jawabannya. Jadi setuju atau tidak setuju, ya.
Siap ya Pak, Bu? Ya. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh tidak. Ya, berarti yang setuju banyak, yang tidak satu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Jadi dari pertanyaan pemantik ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi nanti dari 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu pasti akan terheran. Ternyata yang Bapak Ibu sebut jawabannya setuju, ternyata nanti pada saat di materi yang akan saya sampaikan itu ternyata berbanding terbalik. Ya. Baik, untuk selanjutnya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok, terutama pada murid. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungan, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pelajaran adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam mendidik, Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan yang mereka hadapi. Kemudian untuk kodrat zaman adalah pendidikan dengan sesuai pada zamannya sekarang. Seperti sekarang itu adalah zaman generasi Z ya. Jadi itu masuk dengan kodrat zaman. Kemudian apa sih peran guru menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini mempunyai pandangan bahwa peran guru itu adalah tempat bersemayamnya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berbangsa. Jadi seorang guru itu ibaratnya adalah seorang petani yang menanamkan benih-benihnya pada anak didik mereka, sehingga apa? Akan menumbuhkan sesuatu hal yang indah. Gitu. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Itu terdiri atas warga sekolah yang saling mendukung, seperti kegiatan hari ini. Kemudian adanya saling kerjasama. Kemudian belajar sehingga tercipta kebiasaan baik akan menjadi karakter yang baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter yang baik ini dari warga sekolah itu akan melahirkan kegiatan yang menjadi budaya positif. Nah,
Di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Disiplin positif ini lebih mengarah pada disiplin diri ketika kita harus mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Seperti tadi pertanyaan pemateri tadi ada 3 pertanyaan ya, setuju dan tidak setuju. Bagaimana ketika kita memberikan penghargaan, ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang baik. Ternyata di dalam disiplin positif ini itu kita tidak diperbolehkan untuk memberikan imbalan penghargaan atau pujian. Padahal itu sesuatu yang gampang ya, tapi ternyata itu akan berdampak besar pada pertumbuhan karakter anak. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian atau hukuman. Nah, di sini ada 6 dimensi karakter nilai-nilai kebajikan. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu pasti sudah paham dari 6 dimensi ini, sudah menghafal ya Pak Bu. Ya, dari profil Pancasila ini itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti kita akan terapkan itu ya di kehidupan sehari-hari anak. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi dari 6 dimensi karakter ini, dari nilai-nilai kebajikan ini, diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya pada anak-anak. Ini contoh penerapan nilai kebajikan positif. Ada toleransi rasa hormat, kemudian ada integritas, mandiri, menghargai orang lain, kemudian ada kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Baik Ibu Bapak, saya di sini ada video. Jadi ada sebuah penayangan video di mana nanti saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu setelah kita menonton video tersebut. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dari ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau cepat terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macam kok? Tunggu. Lekong kok Kayla? Biar kerok, gara-gara tahu kita semua itu tidak belajar. Lekong ini, pukul saya. Sudah. Dia lagi yang lepas. Kayla cukup. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi.
Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Oh, Kak terlambat. Gak usah banyak alasan. Berdiri pelan. Sepanjang pelajaran ini hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah ya, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Dan terlambat pukul lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan datang lambat kok dan kenal serta kok. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkanlah teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Ternyata ku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Dan bikin rumahku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku menadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kerja di sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua menepati Kak. Depan kan Mak, depan depan depan. Saya kira kita menghukum Kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.
Baik Bapak Ibu, tadi kita habis menonton video ya, film pendek. Siapa sih yang habis nonton ini tidak menangis? Pasti di antara kita ada yang merasakan empati dan simpati. Baik, di sini saya ingin meminta tanggapan setelah kita menonton video ini. Jadi nanti Bapak Ibu berdiri di sini dan memberikan tanggapannya setelah menonton video. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Monggo. Bu Hikmah, harus memberikan tanggapan. Monggo. Ada Bapak Ibu yang lain Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah menonton video ini, menurut saya mendapatkan dua pembelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, untuk menjadi guru yang baik, yang mungkin tadi kan gurunya itu sengaja mengambil jam pertama untuk mendisiplinkan anak, kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu dengan adanya anak yang terlambat terus diberi hukuman, pembelajaran tidak dimulai, tidak dilaksanakan. Menurut saya itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah biar siswa itu semangat untuk datang tidak terlambat. Jadilah guru yang disukai anak. Jadilah guru yang dinanti-nanti kedatangannya oleh peserta didik. Kemudian untuk pembelajaran kedua, sebagai guru kita harus bijak, ya, jangan langsung kita mengedepankan emosi. Ya, kita harus sebagai guru kita harus menjadi teman untuk anak juga. Ya, jangan langsung menghakimi peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan. Dekati, tanyakan apa permasalahan mereka. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi selaku kepala sekolah sudah memberikan tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya satu penanggap lagi, monggo, siapa? Pak Gunawan atau Bu Ade? Pak Alif. Satu penanggap lagi. Monggo. coba. Terima kasih telah bisa melihat video yang diputar ya, walaupun singkat tapi memaknai dan mengandung arti ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu tidak semua siswa itu dalam keluarganya itu dalam keadaan baik. Jadi kadang ada siswa, salah satu siswa kita yang terlambat karena memang ada sesuatu atau masalah dalam keluarga. Jadi itu jelas saya kurang setuju setelah saya melihat video itu, karena sekali lagi itu bukan kebaikan yang kita sampaikan, tapi itu hanya intinya saya lihat video itu banyak intimidasi kepada siswa yang terlambat. Harusnya siswa itu ditanya dulu, kemudian dikonfirmasi, ya jangan langsung seperti itu, karena bagaimanapun kita butuh yang namanya informasi. Alangkah baiknya kita sarankan kalau nanti kita ada seperti itu, kita komunikasikan dengan siswa. Jadi harapan kami ya nanti bisa diterapkan di SMK Muhammadiyah Satu Kalau memang ada siswa yang seperti itu, ya kita komunikasi dulu biar kita mendapatkan informasi yang baik, yang jelas. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapannya sudah diberikan oleh Pak Gunawan. Ya, Bu Ade. Ya, jadi setelah menonton video ini banyak sekali pembelajaran yang harus kita ambil. Ketika siswa mengalami suatu masalah, kita tidak
harus langsung menghakiminya dengan memberikan hukuman dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita memberikan kesempatan pada siswa untuk menjelaskan permasalahannya, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Adalah motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, seperti yang sudah terpampang di depan layar. Itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti itu meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu bisa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon, ya, itu ada 5, Bapak Ibu. Jadi dampak pemberian penghargaan itu ada 5. Yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi nanti akan berdampak pada si anak, mungkin tidak sekarang, tapi ketika dia sudah dewasa, beranjak, ketika dia itu bergaul di masyarakat, misalkan seperti dia sudah bekerja. Kemudian yang kedua itu penghargaan menghukum. Untuk yang ketiga itu penghargaan mengurangi ketepatan. Dan keempat, penghargaan yang tidak efektif. Jadi misalkan si anak melakukan sesuatu hal yang baik, tapi ternyata penghargaannya itu tidak efektif, tidak membuat si anak itu menjadi lebih baik lagi, malah menjadi kadang menggampangkan. Setelah saya mendapatkan penghargaan itu, saya dipuji sama Bapak Ibu guru, dia tidak mempertahankan kelakuannya dengan baik. Kemudian yang kelima, itu penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi kadang penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan bisa antar teman atau dengan antar Bapak Ibu guru. Maksudnya misalkan ada Ibu guru A kemudian memberikan penghargaan dan dia merasa lebih dekat dengan Ibu guru A itu, dan itu bisa membuat merusaknya hubungan antara guru, antara yang satu dengan yang lain. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini ada lagi Bapak Ibu, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, dari sini seperti yang tadi saya sampaikan, kadang anak ketika mendapatkan pujian, bukannya merasa saya harus mempertahankan apa yang sudah saya lakukan, tapi malah kadang anak menyepelekan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua orang, semua murid, itu bergantian. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di
Di sini ada 3 kolom Bapak Ibu. Ada pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Dari ketiga kolom tersebut itu ada masing-masing contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama itu di pembukaan ada kalimat yang menyatakan kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya itu apa? Jadi dari kalimat kemarin saya perhatikan itu ada nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di dalam kelas kita. Kemudian untuk kalimat yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, yang ketiga, kalimatnya adalah terima kasih untuk apa saja. Kemudian nilai kebajikannya itu apa? Rasa tanggung jawabmu. Situasinya apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini ada tugas Ibu, Bapak. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada 2 kolom. Kolom pertama ada tindakan guru, dan yang kedua itu ada hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti di sini saya meminta Bapak Ibu guru seperti tadi ya, Bapak Ibu guru menyuarakan kalimat-kalimat yang ada di depan layar ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk kalimat yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kamu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Baik. Kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan itu sebanyak 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Tergantung dari siapa yang memandang sih ya. Tergantung dari suatu siapa saja yang Konsekuensi memandang. kalau dilihat dari siswanya yang merasakan ya berarti itu konsekuensi dari siswa karena terlambat. Oh, berarti ini jawabannya apa ini? Sesuai dengan pandangan masyarakat, Sesuai dengan pandangan guru ya. siapa yang Yang memandang. melihat. Oke, baik, untuk yang ketiga ini Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, untuk yang 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berapa ini? Yang 5 ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Banyak ya Ibu ya pertanyaannya ya. Baik, yang ke-6 ini, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya ini tidak mengenakan sepatu ini, maaf saya kurang tidaknya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Baik. Untuk yang terakhir ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman. Hukuman Pak Gunawan, hukuman. Yang lain? Hukuman dan konsekuensi. Baik. Baik, tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti di sini kita bisa lihat jawabannya benar atau tidak. Nah, ini di sini jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ternyata itu adalah hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi Ibu Kepala sesuai dengan pandangan yang melihat. Ternyata di sini hukuman. Itu ada konsekuensi Pak. Yang ketiga itu Muli diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ternyata itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Ternyata itu juga hukuman. Dan yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PCOK, itu juga ternyata konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada 2 kolom, hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman, kadang anak ada yang merasa dendam, jadi terbawa sampai dia dewasa, kadang malah sampai dia itu berumah tangga dan punya anak. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita kasih tahu bahwa dia itu konsekuensinya apa, itu biasanya jangka waktunya itu hanya itu saja, hari itu saja. Setelah itu dia akan tidak akan merasakan lagi atau menghilangkan ingatan itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum biasanya anak itu jadi benci dengan orang yang memberikan hukuman. Rata-rata seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu biasanya itu paksaan. Jadi si anak aslinya tidak mau, tapi merasa dipaksa untuk melakukan hukuman yang sudah diberikan. Nah, kalau konsekuensi itu stimulus, kemudian tanggapan, kenapa sih kamu itu melakukan seperti itu? Nah, kemudian dalam hukuman itu ada kadang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang buruk. Kemudian untuk konsekuensi ada konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan masalah. Jadi misalkan anak itu dihukum sesuatu hal yang bukan kesalahan dia. Jadi ketika suatu saat dia memiliki masalah, dia tidak mau menyampaikan itu karena takut dia akan dihukum kembali. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir itu
kalau hukuman itu biasanya anak jadi marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Jadi kadang anak itu ketika dihukum, kadang bapak ibu gurunya itu menghukumnya itu di depan teman-temannya. Akhirnya dia itu merasa malu, merasa malah jadi satu, dan dia merasa tidak dihargai oleh teman-temannya. Untuk konsekuensi biasanya dia itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi misalnya temannya akhirnya tidak mau berteman lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi yang selanjutnya itu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Ini biasa yang disebut dengan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, ya, sama. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dan sejalan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Biar tidak ditilang, ya benar sekali ya. Ada lagi? Biar tidak kena debu, iya betul. Oke. Ya, jadi yang namanya peraturan kita harus menaati. Jadi di sini ada 3 peraturan, 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pada saat kita ada COVID datang ya. Itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita itu harus memiliki peraturan 3M? Untuk kesehatan bersama. Untuk kesehatan bersama. Apalagi Bu Hikmah? Karena virusnya mudah, mudah menular. Baik mah, apa baik mah? Tidak bersih. Karena biar irit tidak jajan. Biar irit, biar. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Tidak pintar. Biar kita kehilangan momen. Biar tidak kehilangan momen. Apalagi Bapak Ibu? Latihan disiplin. Latihan disiplin. Ada lagi? Sesuai jadwal, ya. Jadi untuk mendukung motivasi interstik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sentuh hatinya. Nah, di sini Ibu Bapak ada diagram lingkaran. Itu yang paling dalam itu adalah peraturan kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki peraturan masing-masing. Itu biasanya nanti dari wali kelas ya.
Kemudian yang kedua itu ada keyakinan kelas atau yang bisa dibilang kesepakatan kelas. Itu bisa dari wali kelasnya atau guru mapel yang bersangkutan. Kemudian lingkungan positif. Lingkungan positif. Kemudian ada budaya positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika biasanya itu terjadi awal pembelajaran dan pada saat awal masuk sekolah, itu biasanya awal semester dan awal pembelajaran. Itu biasanya ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di depan layar Bapak Ibu di sini ada keyakinan kelas. Contoh ya ini ya, keyakinan kelas yang biasanya dilakukan oleh guru mapel atau wali kelasnya kelas tersebut. Nah, biasanya itu ada misalkan datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas. Ketika ada gurunya sedang berbicara, menyampaikan materi, anak harus diam, harus mendengarkan. Itu biasanya dilakukan pada saat awal-awal pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, materi yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum memasuki materi tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita es breaking dulu. Ya, jadi di sini nanti Bapak Ibu kita menyegarkan mata terlebih dahulu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan sebuah permainan. Nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan. Jadi sudah pas ya atau bisa dengan sampingnya atau depan belakang. Oh, kenapa? Ya terserah Bapak Ibu, misalkan Pak Gunawan dengan Mas Alif, Pak Alif ya, monggo silakan. Atau kalau misalnya ini kan berarti ada berapa? 7 orang ya, berarti nanti ada yang 3 orang, satu kelompoknya 3 orang. Jadi di sini permainannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu berhadapan dengan temannya. Tahan tawa, bukan Pak. Jadi nanti kita permainannya adalah games perkalian. Jadi nanti di sini Bapak Ibu dituntut untuk konsentrasi, fokus. Jadi nanti kelihatan yang tidak konsentrasi, atau yang ngantuk, atau yang bagaimana, atau enggak yang lapar. Pusing juga ada ya. Jadi ya, monggo Bapak Ibu, Bu Hikmah bisa dengan Bu ya berdiri Bapak Ibu. Ya, biar kelihatan jadinya. Mau ke sini mau ke sana. Monggo Pak Alif. Ya, jadi nanti permainannya ya nanti pertama pakai sapu tangan dulu. Nah, namanya sweet perkalian. Ya, jadi nanti cepet-cepetan menjawab. Nanti cepet-cepetan menjawab. Misalkan saya kasih contoh dulu terlebih dahulu ya. Yuk nanti. Misalkan 4. Nanti cepet-cepetan saya atau adik. Tergantung jari kita. Ya, tergantung. Nanti kalau sudah monggo 2 tangan. Jadi nanti terlihat 1 tangan. Pertama 1 tangan dulu. Kemudian nanti silakan menggunakan 2 tangan. Nggak usah, susah nanti Bapak.
Bapak bisa dimulai dari sekarang. Jadi jadi lebih cepetan. Ya, keping kalian. Sweet pertanyaan. 1, 2, 3, 10. 2. Ya, sekarang tangan 2. Ayo tangan 2. Gimana kemudian Leni sudah menemukan? Ayo. Gimana Mbak? Sudah ketemu? Terima kasih Bapak Ibu, mohonlah duduk kembali. Tambah-tambahin cepet kok. Bagaimana rasanya? Rasanya bingung ya? Bingung ya, karena tadi banyak yang ngantuk. Takutnya nanti kalau saling tatap-tatapan ada yang jatuh cinta. Iya betul. Tadi selingan ya untuk ice breakingnya. Jadi kita ketahuan ya, mana yang ibu bapaknya itu ngantuk, ibu bapaknya lapar, atau yang tidak konsentrasi. Ya, terima kasih ya untuk bapak ibu. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada studi kasus. Jadi saya punya kasus, bisa dilihat di layar. Jadi nanti Bapak Ibu akan menanggapi dari kasus ini sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Jadi di sini ada kasus. Ibu Indah adalah guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Dito. Beberapa murid lainnya telah mengeluh kalau Dito itu sering kali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda itu menghadapi situasi seperti Ibu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Dito melakukan itu? Monggo Bapak Ibu untuk memberikan jawabannya, tanggapannya ini. Jika Anda itu menghadapi situasi seperti Ibu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda alasannya itu apa sih? Dito itu di sini kan kasusnya Dito itu meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Monggo Bu Ade, ya Bu Hikmah, monggo.
Nggak sanggup, nggak dikasih uang karena lapar. Terus apa lagi, Bu Ade? Mama Bu Jen atau Bu Ade? Nah, ini misalkan Anda itu dihadapkan dengan situasi itu indah. Nah, itu yang Anda lakukan itu apa? Ketika menghadapi siswanya itu seperti itu. Nah, menurut Anda, kira-kira alasannya Dito itu melakukan tindakan itu tuh apa? Karena temannya tidak toleransi memberi makanan. Karena temannya tidak toleransi memberikan makanan. Ada lagi? Baik, makanya ada kasih orang. Baik, Pak. Pokoknya itu. Paling pikir wis. Mencari tahu dulu kondisi, mencari tahu dulu karakter keluarganya, lingkungan keluarganya itu seperti apa. Mungkin jadi yang dilakukan Bu Indah itu mencari tahu karakter keluarganya itu seperti apa. Kita termasuk anaknya bagaimana, keluarganya bagaimana. Mungkin yang ditolakukan itu sebagai pembiasaan yang sering dilakukan di rumah. Memang lingkungan rumahnya sudah terbiasa seperti itu. Jadi untuk Dito menyesuaikan di lingkungan yang baru atau lingkungan yang lain, ya dia belajar dari lingkungan rumah. Mungkin seperti itu. Ya, Bu Novi beranggapan bahwa kita itu harus mencari tahu dulu latar belakang keluarganya seperti apa, betul Ibu? Nah, jadi kita tahu. Baru mengambil tindakan. Ya, habis itu baru mengambil tindakannya. Bu Ade ada yang mau ditanggapi? Terima kasih, berarti ini Dito tidak ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri Dito, yaitu makanan mungkin ya. Jadi sebagai bunda kita harus mencari tahu dulu mengapa sih Dito seperti itu. Berarti sama ya jawabannya ya. Oke, baik. Kita cari tahu dulu jawabannya apa ya. Nah, di sini ada alasan yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa Dito melakukan seperti itu? Nah, jawabannya Mas Ali. Karena Dito lapar, benar Mas Ali itu tadi ya. Karena lapar. Nah, dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dito adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Nah, alasannya kedua Bapak Ibu, karena Dito merasa senang temannya jadi memperhatikan Dito. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Dito adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia itu haus akan kasih sayang. Jadi orang tuanya itu kurang perhatian, sehingga dia ketika dilaporkan temannya itu malah merasa senang, bukan merasa takut, tapi merasa senang. Nah, alasan yang ketiga, karena temannya itu jadi takut dengan Dito dan menuruti keinginannya. Nah, Dito ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Jadi dia merasa berkuasa, temannya takut, akhirnya dia merasa tidak ada yang bisa melawan dia berkuasa. Nah, alasan yang keempat, karena Dito merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, tiap hari itu sama.
Oleh karena itu, Dito ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, di sini Dito itu berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Berarti orang tuanya itu memberikan makanan yang sama setiap harinya. Nah, Dito itu hanya ingin mencoba, tapi dengan cara paksa. Yang salah itu karena paksa. Mie goreng telur gitu ya. Ada ayamnya ya. Baik, Bapak Ibu, materi yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol restitusi. Apa sih posisi kontrol restitusi? Ternyata di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di layar Bapak Ibu ada macam-macam kolom, ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, itu kontrolnya dari luar juga. Kemudian ada identitas berhasil, itu kontrolnya dari diri. Nah, di sini ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain, dan menghargai diri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini misalkan guru berbuat, penghukumnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ada, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan tuh. Itu adalah penghukum. Kemudian ada memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian ada murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, dan mengulangi kesalahan. Jadi penghukum itu macam-macam, Bapak Ibu. Itu dampaknya itu ada, Bapak Ibu. Dampak pada muridnya itu bisa mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk yang membuat orang merasa bersalah, biasanya itu kita ceramah, kita menceramai anak. Seharusnya kamu itu jangan seperti itu. Ibu kecewa sama kamu. Pasti ada kata-kata yang selalu kita gunakan untuk anak. Ya. Kemudian seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Itu biasanya kata-kata yang seperti itu ternyata membuat si anak itu merasa bersalah. Berarti kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Terus kemudian ada teman. Nah, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan gurunya itu berkata gini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu itu tidak pernah apa-apa bla 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 bla. Nah, dari sini hasilnya apa sih? Ketergantungan. Ada lagi misalkan pemantau. Nah, pemantau itu misalkan di dalam kelas ada anak tidak fokus atau tiduran di dalam kelas. Kemudian pasti guru itu memantau terlebih dahulu. Nah, sebelum menegur si anak itu biasanya bapak ibu itu memantau dulu di dalam kelas. Nah, kemudian sebagai baik bapak ibu, di
Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Ini dalam kasus murid terlambat. Di sini ada kata-kata penghukum Bapak Ibu. Misalkan terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dari kata-kata itu ternyata kita berada di posisi penghukum. Padahal sepele ya, maksudnya kita menanyakan, tapi ternyata kita berada di posisi penghukum. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang membuat rasa bersalah. Aku mau ke kelas, Bu. Itu kalimatnya misalkan begini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji sama ibu kalau tidak akan terlambat lagi. Kenapa sih kamu suka sekali bikin ibu kecewa? Nah, kata-kata yang seperti itu ternyata kita berada di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu akhirnya merasa bersalah ketika kita mengucapkan kalimat yang seperti itu. Kemudian posisi teman. Nah, jadi kita paling tidak di posisi sebagai teman. Misalkan begini kalimatnya Bapak Ibu, kamu ini bagaimana Adi? Kamu sudah berjanji dengan ibu, ya? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Nah, dengan senyuman itu kita berada di posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian untuk posisi pemantau, ada kalimatnya itu misalkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Nah, itu adalah posisi pemantau. Atau enggak misalkan Bapak Ibu sudah berada di dalam kelas, sedang melakukan pembelajaran, kemudian si anak itu tidur, tidak mendengarkan Bapak Ibu. Ibu itu juga bisa disebut sebagai posisi kontrol pemantau. Kemudian posisi manajer, ini posisi yang paling penting Bapak Ibu. Kita itu harus memiliki posisi manajer. Di posisi manajer itu memang sangat dibutuhkan sekali di dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, misalkan di dalam posisi manajer ini kalimatnya itu lebih halus Bapak Ibu, lebih enak didengar. Jadi si anak itu tidak akan merasa takut dengan kita. Misalkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kalimatnya enak kan didengar. Jadi si anak pasti ketika kita menanyakan seperti itu, anak tidak akan merasa takut. Malah anak menjadi mengutarakannya lebih dengan mudah. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, memang sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, sebagai penengah Bapak Ibu. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambar segitiga Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu di dalamnya itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan, tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses.
Contohnya misalkan berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kemudian apa lagi? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, itu adalah contoh kalimat menstabilkan identitas Bapak Ibu. Walaupun terlihatnya gampang, tapi ternyata ketika kita mengucapkan itu sangat sulit Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan ayah monggo. Ini ada kalimatnya Bapak Ibu, contohnya misalkan validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita itu harus melakukan validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru tentu yang lebih positif. Kemudian mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat yang tidak baik. Nah, itu kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ibarat kata penguat untuk anak didik kita. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita memberikan penguatan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, materi yang sudah saya sampaikan cukup banyak, menyita waktu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator saya, Bapak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah yang disampaikan oleh Ibu Ivana Setiani Melati selaku calon guru penggerak terutama ya Bu. Milati Bapak. Soalnya bersama Melati dan Milati Ibu, mohon maaf. Beda dan I. Ya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal tadi sudah memberikan pemaparan kaitannya dengan diseminasi budaya positif aksi nyata di Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua dan akan diterapkan dan bisa diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu,
Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kemudian nanti monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dan nanti bisa dijawab Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah. Monggo kami persilakan dua penanya dulu. Jadi siapa kenalan dulu? Nama monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Iman. Langsung saja saya mau tanya bagaimana cara nama Budian. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, tadi pertanyaannya bagaimana? Satu lagi pertanyaan. Oke, monggo satu dulu Pak. Satu dulu. Ya, nanti kemudian saya menjawab lagi. Ya. Nanti lupa. Baik, bagaimana caranya membangun keyakinan ya di dalam kelas? Baik, setiap guru itu diharapkan bisa membuat keyakinan di dalam kelasnya masing-masing. Tidak hanya wali kelas tapi semua guru mata pelajarannya. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus mengoptimalkan atau mengkolaborasikannya dengan siswa. Kemudian kita membuat keyakinan yang seperti apa terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat keyakinan itu, ibaratnya kita selalu ingatkan kepada siswa, apa sih keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat. Nah, kemudian contohnya, jadi ketika sudah membuat keyakinan itu, kita sebagai guru juga memberikan contoh teladan keyakinan yang sudah kita buat. Begitu Ibu Dian. Terima kasih Bu Iman. Monggo penanya kedua. Monggo. Mas Alif. Monggo, ada lagi atau ingin memberikan tanggapan? Monggo. Bu Leni. Yang satu lagi. Ya, saya tertarik dengan keyakinan kelas atau mungkin saya sering menyebutnya dengan kontrak belajar. Ya. Keyakinan kelas itu apakah antara satu kelas dengan kelas yang lainnya harus menerapkan keyakinan kelas yang sama, atau mungkin satu kelas dengan kelas yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Itu bagus sekali. Jadi di dalam keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kelasnya masing-masing. Jadi kan ketika kita membuat keyakinan kelas, anak atau murid itu diminta untuk membuat kata-kata yang menurut mereka itu bagus untuk terapkan di dalam kelas. Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh terlambat dalam kelas, atau enggak, dan bagaimana selanjutnya. Setiap anak, setiap kelas itu kan pasti pemikirannya mereka. Iya, berbeda-beda. Jadi di sini siswa diminta untuk mencurahkan pendapat mereka tentang keyakinan-keyakinan yang harus mereka terapkan dan mereka harus tahu konsekuensinya. Jadi bisa berbeda, tapi kebanyakan itu pasti berbeda. Ada lagi? Atau ingin memberikan tanggapan tentang aksi nyata saya, karena saya juga butuh tanggapan itu. Monggo Ibu Leni. Monggo Pak Alif. Kebiasaan manggil Mas jadinya. Monggo. Ya, terima kasih untuk tanggapan aksi nyata kali ini. Alhamdulillah kita dapat informasi baru, ilmu baru dari Bu Ivana. Semoga informasi dan ilmu baru ini bisa bermanfaat
dan bisa kita terapkan di sekolah kita, karena apa yang telah disampaikan dari Bu Ivana adalah informasi yang baik dan penyampaiannya juga baik, mudah dipahami oleh kami, dan semoga ke depan untuk terus bekerja sama dengan kita selaku Dewan Guru dan Karyawan di SMK Muhammadiyah Darul untuk terus meningkatkan kinerja kita dan untuk terus meningkatkan keahlian kita dalam mendidik peserta didik yang ada di terutama di SMK Muhammadiyah Darul. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex sudah memberikan tanggapan tentang kegiatan aksi nyata saya. Sekiranya saya kembalikan pada moderator. Monggo Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada sesi tanya jawab dan tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, dan acara dari mulai acara yang pertama sampai yang keempat kita sudah menjalani semua. Saat tibanya lah acara penutup. Jadi bahwa pertemuan pada hari ini adalah aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ivana. Kemudian apa yang kita tangkap pada hari ini dari penyampaiannya, bahwa guru penggerak itu, calon guru penggerak atau guru penggerak itu adalah sebuah pemimpin, ya Bu, pemimpin untuk siswa atau untuk guru yang lain, yaitu secara keseluruhan untuk bisa aktif dan proaktif dan dapat mengimplementasikan kepada atau berpusat kepada siswa, ya. Jadi juga sebagai teladan dan juga sebagai panutan, ya, panutan bagi kita semua kaitannya dengan pembelajaran kepada siswi khususnya nanti di SMK Muhammadiyah 1 Darul. Itulah harapan kami, Ibu, mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita, ya. Apa yang sudah kita dapatkan semua ini juga pengetahuan yang sangat, ya, manfaat dan sangat baik, dan semuanya mendapatkan pengalaman, mendapatkan sesuatu yang baru dari pertemuan ini, dan kemudian mudah-mudahan juga kita semua setelah mendengarkan penyampaian dari Ibu Ivana ini dapat, ya, untuk bisa aksi nyata juga, ya, Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Untuk kegiatan ini kita tutup karena sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai ini Pak.